Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azik dengan NIM 24136015. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah aplikasi sistem informasi geografis, yaitu melakukan overlay mapping dengan dua metode, yaitu yang pertama metode matrik dua dimensional dan yang kedua eh, metode kuantitatif binari. Perbedaannya itu kalau matriks dua dimensional itu ya tujuannya untuk membandingkan dua peta dengan jenis yang sama tetapi pada tahun yang berbeda. Sedangkan kalau kuantitatif binari yaitu kesesuaian lahan dengan mengoverlay unsur-unsur penentu kesesuaian lahannya. Oke, lanjut saja kita ke cara membuatnya. Pertama kita memasuki ArcGIS. Selanjutnya kita masukin datanya. Di sini kita masukin yang ini, terus kita masukin T1 dan T2. Sudah sip, lalu kita oke aja. Oke. Nah, ini aduh, nggak pakai mouse guys. Ini kita ubahnya namanya. Misalnya ini T1 itu tahun 2015. Sedangkan T2 ini 10 tahun berikutnya yaitu di 2025. Sip. Nah, karena kita ingin membandingkan dua peta yang sama, tapi dengan tahun yang beda, seperti ini, 2015 dan 2025, kita terlebih dahulu menggabungkannya menjadi satu dulu, yaitu dengan cara lakukan intersect. Buka Artbox, intersect, buka Artbox, kemudian analysis tools, overlay, intersect ini guys. Lalu kita masukin token save, lalu geser. Tunggu kali. Selamat ya guys. Ini kalau kita translate lalu geser. Ya, jika sudah seperti ini, kita hanya okekan saja. Lalu kita tunggu. Sudah loading ya. Ya. Oke, wait. Oh ya guys, lupa. Ya ini kita pilih dua interset. Masukin datanya. Ini outputnya kita pindahin. Supaya nggak salah gitu.
Ini nggak sih? Mau itu berapa? Kita set, kita okekan saja lagi. Kan, oke, dia mau guys. Sip, ya, successful. Ini kita matikan aja. Bentar, coba kita hidupin ya, 2015 dulu. Nampak perbedaannya ya guys. Oke, eh, ini dulu. Sip, lanjut kita ke atribut tabel. Lalu kita bikin outfit baru, kolom baru dengan add field, add field. Sini kita bikin perubahan. Lalu tipenya teks ya, karena ini terus jangan lupa ini ganti jadi 100 karena ini kan teks apa data banyak. Oke, sudah. Lalu sini kita klik field calculator. Um, Load land use 1 dan terus ketik berubah menjadi dan land use 2. Oke, karena ini kan berupa teks, maka kolom ini harus berupa teks juga. Kalau tidak berupa teks, dia tidak akan bisa kebaca. Lalu kita oke kan aja. Save. Nah, di sini kelihatan. Ini kita off kan dulu ya, biar lebih mudah untuk melihat. Cuman, off. Nah, di sini kelihatan ladang pada line use pertama itu dia berupa ladang. Terus ini line use pertama ini 2015. Di tahun 2025 dia berubah jadi hutan. Maka di sini kita membuat ladang berubah menjadi hutan. Di sini karena tidak ada spasi, kita spasikan terlebih dahulu sebelum dan sesudah dan. Oke. Nah, coba ulang ya. Kayaknya di sini deh sebelum coba ya. Kita coba aja. Oke, benar. Ladang berubah menjadi hutan. Ladang berubah menjadi ladang. Ladang berubah menjadi pemukiman. Nah, ini set. Oke, lanjut kita di solve. Nah, di solve gimana? Lupa gue. Kita searching aja ya. Just solve. Kita masukin. Sip. Ini ke udah benar. Ini kita centang perubahan.
Nah, ini nggak ada sih kayaknya. Oke, kita oke kan aja. And dia loading. Tunggu. Oke, error. What's wrong? Bentar ya. Nah, setelah ini, kita bikin dulu ini. Kita set centang perubahan. Coba kita oke. Nah, ternyata harus tempatnya itu harus kita apain guys. Nah, ini bisa dilihat pada ini kita matiin dulu. Nah, ini di sini pada di sini itu terdapat ada poligon pada hasil intercept. Tapi kita pada saat kita hasil perubahan endusnya, damn, sudah nggak ada lagi. Coba kita lihat sebentar dulu. Hmm, salah. Oke, sini terlihat hutan bakau berbanyak ini. Dan tetap ya, ada yang tetap juga, ada yang berubah. Oke, coba ini yang mana ya? Nah, ini hutan bakau yang tetap menjadi bakau. Lalu yang berubah, coba yang tadi deh, yang kelihatan tadi, yang di sini. Oh, banyak yang keblok langsung. Apa yang keblok? Oh, ladang berubahnya. Oh, tetap jadi ladang. Oke, oke, oke. Oke, lalu karena di sini sudah ada lihat perubahan endlessnya atau lahannya. Di sini kita akan menghitung luasannya dengan membuat LPet baru. Sini kita bikin luas. Ini short aja 100 lah. Sip. Nah, kalau luas itu bukan field calculator, tapi calculate geometry. Nah, ini X-nya udah benar. Oke, tinggal oke aja. Sip. Oke, luasannya udah selesai. Itu udah keluar. Nah, jadi dapat kita lihat ada yang hutan bakau menjadi ladang garam memiliki luas 749.107 itu di area ini dan yang ini. Sip. Oke, berikutnya kita akan melakukan metode yang berikutnya atau yang kedua yaitu metode kuantitatif kuantitatif binari. Oke, ini kita matikan aja. Mencentang aja boleh, karena tidak pakai itu lagi. Lalu kita add data, lalu kita masukin terminal ini, studi area, untuk lahan, sampai ini. Ada tiga kita masuk, C.
Oke, di sini karena kita habis apa namanya, olah yang ini ya, yang use tadi, itu metode yang metode dimensional. Jadi di sini karena tidak kelihatan karena beda daerah itu. Di ini, nah, saya masukkan untuk lahannya boleh atau bebas dari ketiga itu kita pilih lagi zoom to layer biar untuk menampilkan dia. Oke, sudah kelihatan. Di sini kita akan menentukan daerah yang eh, layak dihuni atau tidak gitu dengan memberikan skor atau bobot. Pertama, boleh kemiringan area yang terlebih dahulu. Yang ini kita centang terlebih dahulu. Yang aja. Kemiringan lereng kita buka advanced attribute table. Oke, di sini ada keterangannya. Agak curam, sangat curam, curam, dan lain-lain gitu. Lanjut, kita bikin outfit baru dengan pengurangan bobot. Ini boleh short, ini mampu aja boleh. Ini satu. Karena kita hanya menilai 0 atau 1. Lalu kita pilih ini lagi, select by attribute. Lalu kita bikin keterangan sama dengan, sama dengan, kedua kali. Lalu kita tekan get unit values. eh Oke, di sini kita pilih yang datar. Lalu kita tekan OR. Serangan lagi. Serangan sama dengan yang landai. OR. Yang keterangan. Ya, serangan sama dengan yang agak cerah. Karena yang dari datar, landai, dan agak cerah itu bobotnya 1. Dan sedangkan yang curam dan sangat curam itu 0. Lalu kita apply aja. Nah, kelihatan. Nah, lalu kita di sini tinggal pilih field calculator lagi. Di sini karena sudah biru, jadi otomatis yang di select itu atau yang dipilih itu dia bakal itu berubah. Jadi kita tidak perlu menulis apa-apa. Eh, hanya menulis yang kita butuhkan saja, yaitu dengan tulis angka 1. Kita okekan saja. Nah, jadi sudah select. Nah, jika misalnya yang bobot yang lain itu tidak nol, ini kan kita hanya menentukan 1 atau 0. Tapi kita ingin mengetahui jika jika tidak nol, bagaimana kita menulisnya. Daripada kita bikin seperti tadi, kita tinggal switch, kita ganti gitu. Nah, otomatis yang nol ini bakal misalnya bukan yang tadi, bukan yang datar, landai, agak curam. Maka yang misalnya yang curam dan sangat curam. Atau kita ingin menulis nol, boleh juga. Nih, sip, kita lain. Lalu kita pergi ke fungsi kawasan. Kita buka terbuka tabel lagi. Sudah ada ya. Jadi kita bikin aja LQL. Waduh, lupa ngasih nomor. Terus oke, kita pilih aja babak 2. Ini TV1. Oke, kita select, pilih lagi. Sebenarnya sekarang ini cuma ada 2 data, rawan dan tidak rawan. Sebenarnya kita bisa tulis manual.
Cuman di sini saya akan contohkan juga seperti nanti akan saya contohkan lagi eh, cara menulisnya di mana. Ini tinggal turun keterangan sama dengan kita get unit, kita pilih tidak rawan bencana itu poinnya yang satu, light. Nah, nah, sip, sudah. Nah, lalu bagaimana jika menulis secara manual? Secara manual kita bikin aja dulu ini create terlebih dahulu. Coba dengan short, oke ini satu. Yes. Nah, ini kita bersihin. Secara manual itu kita pilih editor, start, kita cari ini fungsi kawasan kan, kita tekan, kita oke. Jadi gunanya itu yang tempat kita pengeditan. Kita akan nanya lagi. Nah, maka tabel yang ini bakal bisa diedit. Simple. Sip, that's simple. Oh, jika ingin nge-save atau nge-stop, stop boleh, nge-save boleh. Kalau tidak nge-stop, otomatis nge-save juga. Ya, sip. Kita buka lagi. Sekolah sana. Nah, itu sama ya. Cuma ini karena ada dua kali, jadi nggak perlu kali ya. Cuma ya hapus saja. Hanya sebagai contoh doang. Oke, kita lanjut ke layer satu lagi. Atau last layer untuk lahan. Oke, nah tersebut. Nah, di sini lumayan banyak ya. Udah 15 kolom. Kalau ini 23. Ini TP 12. So, sini saya terangan. Waduh, sebenarnya data udah ada. Gak tahu ya, kok bisa udah ada gitu. Ini kita hapus saja ya. Tuh, bikin syarat, terangan, sebenarnya. Nah, untuk di sini, eh, bagian yang tidak, apa namanya, yang poinnya nol itu merupakan daerah yang emang di gunung api banget, yaitu dataran kaki gunung api, dan dataran fluvial gunung api. Dan selebihnya itu poinnya satu. Jadi kita oke, lalu or, terangan, sama dengan lagi, kerucut. Pokoknya yang gunung api itu nol ya guys. Sama kerucut tadi ya. Kalian apa? Or, terangan lagi, sama dengan layering atas, or, terangan, sama dengan cuma layering atas, layering bawah, or, keterangan, sama dengan layering tengah, or, terangan, sama dengan kodang lava, or, terangan, sama dengan pembukitan terisolasi, or, terangan, sama dengan perbukitan kikis, save.
capai. Nah, maka yang tidak tercapai itu ada tiga. Tapi di sini kan lambat karena ada banyak data yang kita pilih atau kita select. Karena kan terangannya itu beda-beda. Jika mau cepat, ini kita rutin aja. Jika ingin cepat, kita pilih aja yang ada di eh, data yang nol tadi. Kita pilih keterangan sama dengan kita cari. Ah, ini dataran pluvial. Oh, ada keterangan. Oh, sama dengan caran kaki. Oh, serangan, dengan kaki gunung api. Nah, itu lebih cepat karena hanya tiga peta. Lanjut kita switch yang seperti yang di awal tadi, biar kita tidak lama kali seperti yang tadi. Dan ya sudah, enggak nanti. Kita tekan satu, sip, kita bersihin syaratnya. Lalu kita akan melakukan intercept seperti ini ya. Langsung bebas ya. Mana? Oh, oke. Sip, dia sudah kegabung semuanya. Ini kita matiin aja. Nice. Kita lihat open attribute table. Nah, ini kita bentuk ini kita matikan bawah ya. Jangan itu. Nah, di delete boleh, dimatikan juga boleh. Ya, up to you. Nah, di sini kerucut satu. Rencana nol. Oke, bobot satu, bobot dua, bobot tiga. Nah, lalu kita melakukan selanjutnya itu kita menentukan daerah mana saja yang itu sesuai ataupun tidak sesuai. Itu dengan cara melakukan membuat field baru. Kesesuaian. Kesesuaian. Nah, ini tipe teks ya, karena itu berupa kalimat. Ini ubah jadi 100 karena data banyak. Oke, sudah jadi. Mana ini nih ya? Ini deh. Oke, lanjut kita ke field decorator. Buat tato di buat satu dan buat dua dan buat tiga. Kalau nggak salah ada nih ya. Atau kita coba coba dulu ya guys. Oh enggak. Oke, beda. Hmm, oh, dikali. Oh, ini nih kesesuaian. Sesuaian sama dengan ya apa sih? Bobot dikali
bobot 2 dikali bobot 3 sama dengan kita bikin teks. Eh, nanti kita bikin teks ini. Apain? Kita oke ini. Nah, kita lihat kemana. Oke, di sini gesernya mana kok? Aduh, nggak ada. Ya pakai mouse guys, jadi agak sos. Kecil-kecil yang berat. Oke, lalu, waduh, kita bikin slide yang pada kolom kesesuaian sama dengan uh, yang sama dengan wow, nih, oh bukan guys, bukan bukan itu yang hardcore-nya. Aduh, coba sesuaian sama dengan satu. Coba begini ya, nggak mungkin langsung. Coba kita bikin nama channel yang ada. Sebentar ya. Ternyata ada kesalahan. Kita harus membuat build skor akhir bobot, baru bikin kesesuaiannya. Jadi kita makanya agak apa tadi? Ini kita bikin dulu skor ya buat akhir aja. Itu boleh tutup ya atau bobot. Jangan di spasi ya guys. Eh, ini oke tuh. Kita tadi kenapa bisa bunyi gitu kan? Kita bikin bobot bobot satu ini bintang ini kali ya guys dari bobot dua kali bobot tiga. Nah, jadi yang memiliki angka satu itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh. Berarti ada tujuh daerah yang memiliki eh, daerah yang sangat sesuai dibandingkan daerah lainnya itu tidak sesuai kesesuaian.
supaya ini tipe teks ini 100. Lalu kita bikin di sini select sesuaian sama dengan 1/5 juga. Ini hmm, ini di sini ada kesalahan ya guys. Ada sepasang ya ampun kesalahan. Yang untuk lahan itu ada kesalahan pemberian nilai yang terangan sama dengan kita kembali hasilnya. Oke, baik. Yang ini satu. Ya, kalau kita switch, yang ini baru nol. Salah input dulu gitu guys. Oke, jadi kita akan bilang intersect ya. Kita ulang dari intersect. Dan go. Oke, kok kayak gini? Duh, ini karena kayaknya yang ada apa tadi guys? Ada yang ke apa namanya? SMS. Oke, nice. Ini kita baru bikin total 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 mode, total mode.
Profesor Toga, Tafil, saya gambar my base, soal robot, kali, robot dua, kali, robot tiga, ya, kayak hanya ada tiga daerah yang tidak rawan bencana, yang sangat sesuai gitu, yaitu berada di kaki gunung api, dua, ya ada empat, dua di kaki gunung, dataran kaki dan dataran bawah, ya. Jadi kita sana di sini guys, kita bikin artikel lagi, kita bikin pesusunan tipe teks, ubah jadi 100. Ah, kita sulit, mana ya? Apa nggak perlu diseret ya guys? Kayaknya nggak perlu deh. Kita ke kalkulator aja. Itu tanggal yang membuat sama dengan itu. Gimana sih? Gini. Itu cuma nama. Kesesuaian, kemudian, eh, coba. Oke, sebentar ya guys. Oke guys, ternyata belum selesai guys. Aduh, kita salah rumus. Oke, di sini kesesuaian, bukan kesesuaian. Kita bukan memakai pedoman yang dari sini, tapi dari field sebelumnya atau bobot sama dengan, oke, kita bikin yang satu pi. Nah, eh, nggak tahu tadi kenapa nggak bisa. Oke, ini kita pilih. Jangan lupa tanda ketik sesuai. Oke, lanjutnya kita switch. Kita bikin tidak sesuai. Oke, begini sesuainya. Yang sesuai itu hanya ada tiga ya guys. Itu dua, tiga, empat. Ada empat. Sip. Selanjutnya itu kita di solve. Kita di solve. Ke
Sini kita centang yang kesesuaian, kita okekan saja. Kita tunggu sampai selesai codingnya. Biar kayak poligon-poligon di sini itu tidak ada lagi gitu. Hanya sebagai hanya dua hanya dua poligon saja sesuai dan tidak sesuai saja. Ini nih yang awal segini kan ini sebanyak yang didefinisikannya. Lanjutannya terdiri jadi dua, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Selanjutnya kita pemberian warna. Kita properties. Sudah mau sejam guys. Hampir sejam. Terus kita add sesuai dan tidak sesuai. Oke, pas ya. Baik. Sesuai itu hijau, tidak sesuai itu merah. Nah, jadi yang sesuai itu hanya di sini, yang tidak sesuai itu di sini, tetapi ada sedikit daerah di sini. Jadi segitu hasil dari metode overlay dari dua metode. Yang pertama ini metode kuantitatif biomery dan yang satunya lagi yaitu dua dimensional, ya kita contoh layar, yaitu yang ini dua dimensional yang ini. Sip, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.